Sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas sebuah kisah. Yang mana kisah ini adalah tentang seorang mahasiswa yang telah mencoba untuk mendaftarkan beasiswa sebanyak 53 kali dan semuanya gagal. Akan tetapi dia tidak patah semangat, dia pun mencoba lagi dan di kali yang ke-54 dia telah berhasil mendapatkan beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Nah, nama mahasiswa ini adalah Aula Andika Fikrullah Al-Balad. Wah, namanya panjang sekali ya. Ya, kita panggil aja Aula lah. Ya, mungkin sahabat pernah membaca ya kisah tentang mahasiswa ini. Akan tetapi sekali ini saya ingin mengulas lagi tentang kisahnya ini karena bagi saya kisah ini adalah sesuatu yang sangat inspiratif. Yang mana jika kita menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah hidup yang berada dalam perjuangan itu, maka kalau kita melihat lagi kisah ini, kita akan merasakan kemudahan, kita akan merasakan bersyukur, dan kita akan merasa bahwasanya kalau Aula saja bisa mendapatkan keberhasilan melalui perjuangan yang berat untuk mendapatkan beasiswa itu, maka kita pun pasti juga akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, terutama yang terkait dengan beasiswa. Karena dengan membaca kisah itu, maka kita akan mendapatkan energi yang positif, motivasi, dan juga semangat. Bahwasanya orang itu saja, orang lain saja bisa, maka kita pasti juga bisa lah untuk mendapatkannya. Nah, jadi Aula ini asalnya adalah dari Aceh ya, dan dia itu termasuk dari keluarga yang miskin, yang mana ibunya itu bekerja sebagai pedagang di kiosnya sendiri, kios yang sederhana, dan dia pun itu termasuk anak yatim ya. Pada waktu dia kelas SD, dia itu telah ditinggal wafat oleh bapaknya, sehingga dia pun harus bekerja untuk membantu ibunya di sela-sela waktu senggangnya, yang mana dia pun harus mengikuti materi pelajaran di sekolah. Jadi sejak kecil dia itu memang sudah ditempa untuk hidup mandiri, untuk berjuang dan membantu orang tua, yang mana tentunya itu tidak mudah bagi anak-anak seusia dia. Jadi Aula ini pada waktu pagi dia itu bekerja membantu ibunya, dan itu pun sampai jam 2 siang, dan pada jam 2 siang itu pun dia mulai berangkat ke sekolah karena pada waktu itu sekolahnya itu adalah waktu siang hari. Jadi Aula ini pun berasal dari keluarga yang awam dalam hal pendidikan ya, bisa dibilang seperti itu. Dikarenakan ayahnya itu adalah lulusan sekolah dasar, yang mana seorang anak lulusan sekolah dasar pastinya kan mungkin hanya bisa membaca dan menulis, kemudian menghitung hitungan yang sederhana, dan pengetahuannya kan pasti mendasar ya, karena namanya sekolah dasar. Sedangkan ibunya itu tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali, sehingga tidak bisa membaca dan menulis. Jadi bisa dibilang hidup dari Aula ini sangatlah komplit. Dia berasal dari keluarga yang awam dalam hal pendidikan, dan dia pun berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi untuk keluar dari zona ini pastinya itu tidaklah mudah. Butuh perjuangan yang besar untuk bisa mencapai cita-cita yang dia inginkan, terutama dia itu menginginkan untuk bisa mendapatkan beasiswa sekolah di luar negeri. Namun meskipun demikian, Aula ini termasuk anak yang beruntung ya, karena dia itu didukung oleh ibunya dan oleh kakaknya untuk mencapai apa yang ia cita-citakan. Dan dia pun termasuk anak yang berprestasi. Jadi saya ketika melihat atau membaca kisah-kisah tentang anak-anak yang berprestasi ya, saya itu berpikir sejak dulu ya, sejak saya sekolah dulu, saya itu berpikir begini, mengamati begini. Kenapa sih kok anak yang berprestasi itu rata-rata itu kok anak yang kurang mampu, dari keluarga yang kurang mampu gitu. Ini yang saya yang saya amati ya di sekolah dulu, waktu saya masih sekolah SMP, SMA di Madrasah Aliyah Sanawiyah itu, saya memandangnya seperti itu. Jadi kebanyakan anak yang berprestasi itu adalah anak yang kurang mampu. Mungkin itu salah satunya disebabkan karena tekanan ekonomi ya, karena dia itu berasal dari keluarga yang miskin, makanya dia itu merasa kesempatan yang ada itu harus dimanfaatkan dengan baik ya, yakni tidak ada istilahnya foya-foya, tidak ada istilahnya bermain-main, itu seperti itu. Mungkin sahabat pernah memperhatikan hal semacam ini. Kalau punya pengalaman silahkan tulis di kolom komentar.
Jadi sang kakak Aula itu ingin agar adiknya itu bisa melanjutkan studinya, sehingga saat SMP dan SMA pun kakaknya ini berusaha untuk bagaimana caranya agar adiknya itu tetap bisa lanjut sekolah. Bahkan ia pun menjual perhiasannya supaya bisa digunakan untuk membiayai sekolahnya Aula ini. Jadi itu kan bentuk pengorbanan yang besar sekali ya. Bahwasanya mereka itu sadar bahwasanya pendidikan itu sangatlah penting. Dan pada saat itulah Aula ini merasa dia itu keberatan untuk melanjutkan studi. Jadi karena dia itu tidak memiliki biaya, dia pun sempat ragu untuk ingin melanjutkan studi karena sekolah itu membutuhkan biaya yang besar sebagaimana yang kita tahu ya. Akan tetapi nyatanya dia tetap berusaha untuk melanjutkan studi sehingga dia pun sampai lulus SMA. Nah, setelah lulus SMA ini, dia pun mendapatkan undangan untuk bisa kuliah di kampus-kampus waktu itu atas undangan dari program Kementerian dan Pendidikan pada saat itu. Akan tetapi dia menolaknya karena dia tahu bahwasanya untuk bisa kuliah di kampus-kampus tersebut butuh biaya yang besar dan keluarganya itu tidak mampu untuk membiayai studinya nanti. Bahkan ada orang-orang yang mengatakan kepada Aula ini, yang mana mereka itu istilahnya memberikan kata-kata yang membuat tekad Aula itu kendor. Misalkan, kamu gak bakal bisa kuliah di kampus itu, karena untuk kuliah itu butuh biaya besar dan kamu perlu orang-orang dalam untuk bisa masuk kampus itu. Jadi, kalau kita amati ya, dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mencoba untuk berusaha, maka pasti akan ada halangan yang datang. Halangan itu salah satunya berbentuk omongan dari orang-orang yang berada di dekat kita. Jadi dari sini kita bisa memetik sebuah pelajaran. Setiap orang yang ingin berusaha untuk menjadi sukses, untuk meraih kesuksesannya, dia pasti akan mendapatkan hal yang sama semacam ini. Jadi ketika sahabat ingin berusaha untuk mencapai sesuatu, pasti ada yang bilang, wah kamu gak bakal bisa, kamu itu sulit, itu nggak bakal bisa. Itu sebenarnya adalah pacuan bagi kita bahwasanya kalau ada hal semacam itu, seharusnya itu bisa membuat kita semakin penasaran untuk bisa mendapatkan kesuksesan itu dan membuktikan bahwasanya omongan mereka itu salah, karena orang yang sukses itu adalah orang yang berbalik dari omongan-omongan tersebut dan mereka membuktikan bahwasanya apa yang mereka ucapkan itu adalah hal yang salah. Dan kembali lagi pada kisah Aula ini, dan Aula ini pun akhirnya memutuskan untuk masuk pada perguruan tinggi. Dan setelah masuk itu pun dia mencoba untuk mencari untuk melamar beasiswa, sehingga akhirnya dia mendapatkan beasiswa bidik misi hingga studinya selesai. Nah, meskipun bidik misi itu beasiswanya itu enggak sebanyak yang Aula harapkan, akan tetapi hal itu cukup membantu Aula untuk menyelesaikan studinya. Dan Aula pun tetap berusaha untuk menjadi mahasiswa yang aktif, sehingga mungkin keterbatasan yang ada itu tidak menghalangi Aula untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi, sehingga beberapa prestasi pun dia torehkan, sehingga dia pun mendapatkan beberapa penghargaan dari kampusnya. Nah, akhirnya Aula pun lulus dan mengikuti wisuda, dan setelah lulus itu pun dia mulai bekerja dalam bidang pendidikan. Dan singkatnya, dia pun tetap ingin melanjutkan studi S2 ke luar negeri, tentu saja dengan beasiswa. Dan singkat cerita, Aula ini mendaftar beasiswa berkali-kali, akan tapi dia selalu ditolak. Hingga dia mendaftar sampai 53 kali, dan ke-53 kali lamarannya itu semuanya ditolak. Bayangkan saja sahabat berada di posisi Aula ini. Informasi ya bagi sahabat mungkin yang belum pernah melamar beasiswa, terutama beasiswa yang internasional, beasiswa luar negeri. Jadi beasiswa luar negeri itu cukup berat syaratnya, tidak hanya berat di materi, akan tapi berat di biayanya. Jadi biayanya itu mahal. Mahalnya itu di mana? Misalkan di tes TOEFL ya, atau misalkan kita bahasa Inggrisnya itu kurang bagus dan kita butuh orang yang menjadi proofreading atau menjadi korektor, orang yang mengoreksi aplikasi kita, semacam itu. Jadi biayanya itu nggak murah, biayanya itu besar. Belum ditambah kalau beasiswa itu lamaran yang kita ajukan itu ditolak dan kita gagal, yang mana hal itu pasti membuat kita down. Dan kita pun frustasi sehingga kita berpikir, wah apa mungkin saya nggak cocok untuk mendapatkan beasiswa itu.
kayaknya aku nggak bisa dapatkan beasiswa itu deh, sehingga membuat kita minder, sehingga membuat kita merasa tidak percaya diri kita seakan turun. Akan tetapi hal itu tidak terjadi pada Allah. Allah berhasil memantapkan diri, dia berhasil menguasai dirinya, bahwasanya ketika dia gagal maka dia harus mencoba lagi. Bayangkan sampai 53 kali. Gagal satu kali itu pun sangat menyakitkan loh. Bagi teman-teman yang belum pernah gagal dalam beasiswa atau belum pernah melamar beasiswa sama sekali, gagal satu kali dalam beasiswa itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau beasiswanya itu nanti ada interviewnya ke Jakarta, misalkan rumahnya jauh harus ke Jakarta, ke kedutaan besar. Wah, itu sangat berat sekali karena biayanya itu besar, nggak murah. Saya teringat dulu ada teman yang mana dia itu berhasil seleksi berkas, kemudian seleksinya itu dilanjutkan dengan seleksi wawancara dan dia harus berangkat ke Jakarta, dan rumahnya itu kalau nggak salah itu Sulawesi ya, jadi jauh sekali. Dan karena jauhnya itulah dia terkendala di biaya. Nah, semacam inilah beratnya untuk mendapatkan beasiswa, apalagi ketika melamar tidak ada hasil yang memuaskan, dalam arti lamaran itu ditolak. Wah, itu rasanya itu sangat menyakitkan ya. Akan tapi Allah di sini dia itu berhasil untuk menguasai diri, sehingga dia itu terus berusaha untuk bagaimana sih caranya mendapatkan beasiswa itu. Dan waktu itu ibunya mengatakan kepada Aula ini, ibunya itu berpesan, cobalah lagi gitu. Sehingga Aula pun mencoba lagi, dan di kali selanjutnya Aula pun berhasil mendapatkan beasiswa sehingga dia diterima di Lake University di Amerika sesuai dengan jurusan yang ia minati, dan dia pun berhasil menjadi salah satu dari 23 siswa yang berangkat pada waktu itu. Sehingga di akhir cerita Aula ini telah berhasil mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Dan sahabat sekalian, dari kisah Aula ini kita bisa mempelajari hikmah yang sangat banyak. Kita bisa mempelajari motivasi, kita bisa mengambil motivasi yang besar dari kisah Aula ini, bahwasanya kemiskinan, ketidakmampuan atau kekurangan dalam hal ekonomi itu tidak menghalangi siapapun untuk meraih kesuksesannya, karena manusia itu bisa saja dilahirkan dalam keadaan miskin. Itu adalah takdir. Akan tetapi manusia itu memiliki daya, diberikan kekuatan supaya dia bisa merubah takdirnya itu. Ketika manusia lahir dalam keadaan miskin, itu bukanlah kesalahannya. Akan tetapi ketika dia itu mati dalam keadaan miskin, maka hal itu adalah kesalahannya, karena dia diberikan kesempatan untuk bisa merubah hidupnya. Teman-teman sekalian, bandingkan dengan keadaan teman-teman sekalian. Misalkan teman-teman itu memiliki orang tua yang memiliki penghasilan yang cukup untuk teman-teman biaya kuliah misalkan, itu harus disyukuri. Dan seharusnya teman-teman itu bisa mendapatkan kesuksesan yang sama sebagaimana yang diraih oleh Aula itu. Bahkan teman-teman harusnya bisa mendapatkan kesuksesan yang lebih, karena teman-teman memiliki daya yang lebih besar, memiliki ongkos yang lebih besar, memiliki biaya dan kesempatan yang lebih besar daripada apa yang dimiliki oleh Aula. Jadi Aula itu diberi rezeki yang lebih sedikit, diberi kesempatan yang lebih sedikit. Akan tetapi karena Aulia bisa bersyukur, Aulia pun bisa memanfaatkan rezeki yang sedikit itu, kesempatan yang kecil itu, untuk meraih kesuksesan yang besar. Dan harusnya kita yang memiliki kemampuan yang lebih besar, memiliki biaya yang lebih besar, harusnya kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan. Dan dari Aula inilah kita belajar bahwasanya ketekunan dan kerja keras itu pasti akan membuahkan hasil. Dan yang terpenting adalah jangan menyerah. Jadi sebenarnya kalau kita sedang mengerjakan suatu, berusaha untuk mencapai suatu, kita itu akan semakin dekat untuk meraih apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, sebenarnya kita itu bukannya tidak mendapatkan apa-apa, kita mendapatkan suatu, di mana dari kegagalan itu kita belajar. Jadi bagi saya, kegagalan itu semacam naik tangga ya. Jadi misalkan untuk meraih sukses itu ada 100 tangga. Dan ketika kita naik satu tangga, satu persatu, di tangga ke-10 misalkan kita gagal, ini bukan berarti kita jatuh memulai lagi di tangga yang nomor 1. Enggak seperti itu.
kita telah belajar untuk sampai di tangga 10, maka kita lanjutkan lagi. Kalau gagal, ya kita berhenti di situ. Kita gagal di tangga yang ke-20, maka kita berhenti di situ. Kalau kita lanjut, maka kita akan semakin dekat ke tangga yang 100. Dan kuncinya untuk bisa meraih kesuksesan itu, jangan sampai berhenti ketika gagal, berhenti ketika jatuh. Karena kalau kita jatuh itu sebenarnya kita diberi kesempatan untuk mengoreksi ada yang salah di sana. Kita perlu istirahat juga, kita perlu untuk mengembalikan semangat, sehingga ketika kita siap bangkit, kita pun melanjutkan untuk naik ke tangga-tangga berikutnya. Dan pada saat itulah ketika kita telah sampai di puncak akhir, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bayangkan kalau Aula di pendaftaran yang ke-53 dalam melamar beasiswa dan dia gagal dan dia berhenti, maka dia tidak akan mendapatkan kesuksesannya. Akan tapi dia percaya kalau dia lanjut terus, pasti dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dan dia berhasil. Kalau dia berhasil, kita pasti juga akan berhasil. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan klik like dan subscribe untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan kalau ada komentar, silahkan tuliskan komentar sahabat di kolom komentar. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.